Setiap minggunya ada. Apa Mas diantaranya? Syukur kita yang akan bertambah. Luar biasa. Ketika kita kunjungi, dilihat kita dengan secara kasat mata, orang ini susah. Tapi beliau itu lebih kaya daripada kita. Kalau tantangannya yang berarti kurang. Cuman kita mengajak orang untuk berempati dengan yang 1000 yang biasanya jatuh ke tanah tidak diambil, dan kita ngasih uang jajan untuk anak mungkin ditolak dengan uang 1000 rupiah. Itu berarti bagi jiwa-jiwa yang lain kalau kita satukan. Jadi terkadang Cil, doakan kami juga lah, mudah-mudahan kami tetap sehat, manfaat. Luar biasa Mas, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, dalam kepedulian sosial, manusia diharapkan mampu mengembangkan sikap dan tindakan memberi bantuan kepada orang lain. Dan di Tabalong ada salah satu komunitas yang berdomisili di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, yang hingga kini aktif di kegiatan sosial. Kali ini saya Mai Shanti akan mengundang komunitas tersebut yang akan bercerita tentang apa yang mendasari aktif dalam kegiatan sosial membantu warga yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan langsung saja di studio kita sudah hadir relawan komunitas, yaitu Mas Aidil Rifanor. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk diketahui pemirsa di rumah, komunitas ini dinamakan Komunitas Berbagi Ceria yang sudah berjalan dari tahun 2019 dan memiliki 2 program, yakni Sedekah Jumat dan 1000 Empati. Luar biasa sekali. Sebelum memulai program yang dijalani, kami ingin tahu dulu nih, niat awal berdirinya komunitas ini apa? Pertama tahun 2019, kalau kada hilap, tanggal 2 November, ada 5 orang anak SDN 1 Batu Bulut datang ke kami, mengatakan, biasanya kalau di kampung dipanggil paman. Paman, ada kawan sekolah kami yang hari ini bukunya untuk 6 pelajaran cuma 1 dan tasnya sudah rusak. Kata ulun dengan anak-anak, maukah bagian pian kada nukar jajan 1000 per hari untuk bantu anak tersebut. Kata anak-anaknya 5 orang tadi, mau paman. Jadi kalau kada hilap, hari Seninnya mulai sudah 1000, ada 5 orang anak 1000 tiap hari, 5 orang kan 5.000 dikali 7 kan 35.000. 35.000 disetorkannya ke ulun. Julun jangan buan pian aja nukarkan, tukarkannya ke buku, diserahkanlah ke anak tersebut. Jadi hal pertama kami nyerahkan 8 November rasanya, 8 November 2019. Dari situ tuh ulun kan izin lawan orang tuanya si 5 anak tadi. Paman, anak pian hebat, wani menyisihkan 1000 rupiah uang jajan yang bagian pian bari atau 3.000 atau 2.000 untuk disedekahkan untuk kawannya. Dari itu sampailah 17 orang minggu berikutnya. Targetnya ada lagi. Targetnya pun anak-anak yang cari dari teman sekolahnya. Paman, si anu ini pas kalau untuk diberi, ayo kita jalan lagi dulu. Jadi minggu berikutnya jalan lagi, jalan. Akhirnya kami dapat 30.000 hari itu. Kata ulun dan kawan-kawan, kayak apa kalau kita kembangkan yang 30.000 ini untuk jual es lilin. Buan pian julun mana anak-anak SDN 1 tadi biasa nukar, cuman esok ganti gayanya. Buan pian bolah, buan pian ini nukari. Tapi kita kan kulkas kan diisi, jadi buan pian
masing-masing di rumah membuatkan esnya. Akhirnya boy bisa dari penjualan es itu bisa kami 4 target yang kami capai. Sasarannya bukan anak yatim lagi, duafa, yatim dan duafa, ke sembako sudah berjalan. Alhamdulillahnya COVID, anak-anak libur sekolah, libur sekolah, bingung boy caranya. Alhamdulillah ada kawan-kawan yang inisiatif sedekah Jumat. Dari dulu pernah diliput oleh TV Tabalong, alhamdulillah 13 Agustus 2021 dilipat oleh TV Tabalong. Dari itu makin bertambah Bu. Sekarang sampai 16 desa sudah. Luar biasa. Awal mulanya sebenarnya berarti inisiatif dari anak-anak kecil ya. Luar biasa. Anak-anak hebat. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk komunitas ini. Kemudian tujuan dari komunitas ini murni memang untuk sosial atau ada apa istilahnya? Murni, insya Allah murni. Mudah-mudahan kami terjaga tetap murni. Ya, luar biasa. Berarti tadi secara tidak langsung berdirinya komunitas ini di November 2019 ya, 2019. secara tidak langsung. Oke, kemudian programnya nih yang saya dengar tadi yang sudah saya sebutkan juga adalah sedekah Jumat. Nah, kenapa ini jadi dilakukan? Banyak orang-orang kami belum dimampukan secara materi, cuman mau berbuat. Jadi kami sistemnya patungan Bu, dari segenggam beras dan uang 1.000 atau 2.000, 3.000 itu yang dicantolkan di muka-muka rumah, itu yang kami pilih. Mungkin kalau semua orang sedekah mungkin, cuma kan sedekahnya ada yang masuk ke kami, ada yang sedekah sendiri. Karena kalau orang yang sudah punya materi lebih, mereka kan bisa ngasih langsung 100.000 kah atau 200.000 ke anak yatim atau orang duafa. Tapi kalau kami yang belum dimampukan secara materi kan kami harus gotong royong. Dari uang 2.000, 3.000 itu yang kami kumpulkan setiap hari Jumat. Sudah terkumpul, berasnya kami takar, uangnya dibelikan ke sembako, dibagikan. Berarti berasnya itu dibagikan juga langsung ya? Kemudian bagaimana pola atau sistem penyaluran dan sasarannya tuh siapa aja gitu? Alhamdulillahnya kalau namanya komunitas beda dengan lembaga resmi atau pemerintah ya Bu ya. Kalau kami ini kalau rumahnya bagus atau tapi ekonominya kurang, karena kan rumah bagus bisa saja warisan. Benar. Warisan dari orang tuanya. Jadi kami bisa menjangkau itu Bu. Dan relawan kami kan terbagi banyak. Ada orang yang peduli melaporkan bahwa ini tetanggaku sedang keadaannya tidak baik-baik saja. Kami datang dengan relawan setempat, kata ulun pribadi, boleh lah aku nih pian mengambil akan sembako gasan si itu pun jadi rumah relawan kami semacam pos pengaduan perut. Luar biasa. Berarti tadi sistem penyalurannya melalui relawan ya tadi ya, dan datanya juga diambil dari relawan ya. Oke. Dan itu dibagikan setiap hari Jumat setelah sedekah tadi atau bagaimana? Dulunya hari Jumat, berhubung di rumah di tempat desa yang ulun tinggali itu ada majelis zikir yang setiap hari Jumat. Jadi Jumat tuh kami milih sedekahnya aja, Sabtu baru penyaluran. Luar biasa. Kemudian nih pada awal perjalanannya pasti ada tantangan dan hambatan ya. Oke. Bisa diceritakan tantangan dan hambatannya apa aja? Terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangannya kami belum punya kendaraan roda 4. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum punya. Jadi kalaunya mau penyaluran tuh bingung carinya bawa barangnya kemana. ya. Sedangkan sedekah itu kan akadnya buat anak yatim dan duafa. Mana mungkin kita bisa menyewa mobil. Kalau kita nyewa mobil kan berarti terpakai sedekah orang. Dipotong. Jadi dulu minjam, kalau ada bisa ditawari. Kalau orang pakai aja mobilku bisa. Kami ada Bu berani ngambil kemarin ada 6 juta harga mobil, belilah ulun. Dikasih oleh teman kan, karena teman jadi dikasih 6 juta. Tapi kalau dibawa pernah
lepas bannya, ban muka dibawa pas jalan. Sesuai harga ya? Cuma ya kita takut kalau sudah ini kawan-kawan relawan sudah sedekah tenaga, kalau kecelakaan kan bahaya. Oke, gitu ya. Oke. Tapi akhirnya mengatasinya itu bagaimana? Dengan naik motor misalnya atau berbagi? Kalau tempat lokasi penyalurannya dekat, bisa pakai motor masing-masing. Kalau lokasinya jauh, harus minjam kemana-mana. Tapi ada dulu pernah ada orang donatur yang khusus untuk operasional. Setiap minggunya dulu ditransfer 250.000. Ini untuk operasional ya, bensin sama jajan kalian gitu. Itu bisa kami nyewa. Tapi kalau sekarang belum ada. Semua akadnya untuk yatim dan duafa. Oke, hingga kini nih Mas, terhitung berapa kali sudah kegiatan yang dilakukan dalam sedekah Jumat ini? Kalau rasanya Bu belum pernah libur. Belum pernah. Berarti dari awal bukan dari awal ya, dari November tadi ya 2019. Oke, dari kemudian sampai kemana saja itu? 16 berapa? Kalau Kalteng, Desa Lagan, kecamatan yang di Barito Timur. Berarti sampai ke Kalteng juga ya? Iya, karena kan kita komunitas Bu. Enak bergeraknya. Kalau di Banjar, Paramasan. Paramasan atas. Daerah ya Kabupaten Banjar ya. Daerah di sana belum ada penerangan. Iya, internet susah di sana. Kalau mau minum es harus Sabtu dan Minggu. Iya, luar biasa. Hal yang bisa dipetik setiap menyalurkan program sedekah Jumat ini apa Mas? Pasti ada terus ya? Setiap minggunya ada. Apa Mas diantaranya? Syukur kita yang akan bertambah. Luar biasa. Ketika kita kunjungi, dilihat kita dengan secara kasat mata, orang ini susah. Tapi beliau itu lebih kaya daripada kita. Karena kayak gini Bu, kami pernah mengunjungi kakek-kakek yang diamnya di hutan. Waktu itu kami tanyakan, mana lauknya kek? Kata kakek, lauknya itu di dalam wajan yang di bawah rumah. Kami buka, pucuk apa kata orang sini, pucuk bumbili gua. Habis itu jerun, sayurnya mana kek? Sayurnya itu. Kata teman, kan kakek tadi mancing. Kalau mancing itu buat kucing dan anjing-anjing liar kata. Maksudnya tuh kita punya uang 10.000, kalau sedekah 5.000 kan masih biasa. Itu kan buat makan beliau. Beliau masih memikirkan makhluk lain. Pokoknya boy, kalau setiap penyaluran pasti ada cerita-cerita yang membuat kita lebih bersyukur diberi sehat. Luar biasa Mas. Oke. Saya terharu jadinya mendengarnya ini. Kemudian apakah ada kata-kata dari penerima yang paling tidak bisa dilupakan sampai sekarang Mas? Banyak Bu, ya, setiap penyaluran pasti kalau kata-kata orang bijak, doanya pasti banyak yang melangit untuk kawan-kawan dermawan yang menitipkan. Kami terkadang iri Bu, karena diberi tenaga, kapan diberi materi itu lebih biar bisa berbuat. Jadi terkadang Cil, doakan kami juga lah, mudah-mudahan kami tetap sehat, manfaat. Luar biasa Mas, subhanallah. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Saya juga sangat terharu Mas mendengarnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap bersama Mas Aidil Rifanor. Tetap di Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Mas Aidil Rifanor. Mas, kita mulai lagi ya perbincangan kita. Tadi kan di awal ada program Sedekah Jumat dan ada juga program 1000 Empati. Nah ini program 1000 Empati ini kenapa Mas? Istilahnya apa sih program ini gitu loh? Di kampung itu Bu, banyak ceritanya ya. Kenapa orang-orang di kampung kayak kami lebih percaya dukun ketimbang medis? Itu karena mungkin salah satunya ekonomi. Kalau dukun
lebih murah. Kalau medis kan lebih ada akomodasi, transport atau apa. Tambah lagi harus ada yang menjaga kalau ke rumah sakit. Jadi 1000 Empati itu kami peruntukkan untuk pendampingan berobat keluarga duafa sama yang orang-orang atau keluarga kita yang kena musibah kebakaran, banjir. Itu tujuannya dari 1000 Empati. Oke. Jadi lebih apa terhadap kejadian-kejadian apa ya istilahnya, kalau Jumat itu kan rutin ya? Iya, rutin. Rutin, oke. Kemudian bagaimana pola atau sistem penyalurannya tadi? Apakah memang melalui relawan atau datang langsung nih dari tim Mas sendiri, bagaimana? Kalau 1000 Empati sekali lagi kami orang organisasi yang kecil, yang birokrasinya lebih santai. Asal dengar laporan dan saldo kami ada, insya Allah kami salurkan. Berangkat langsung salur, oke. Berarti penyalurannya itu berupa uang atau uang ya? Bukan sembako seperti itu, oke. Kemudian pada perjalanannya pasti ada tantangannya juga ya Mas, seperti itu. Boleh Mas disebutkan untuk program ini tantangannya apa saja? Kalau tantangannya yang berarti kurang, cuman kita mengajak orang untuk berempati dengan yang 1000 yang biasanya jatuh ke tanah tidak diambil, dan kita ngasih uang jajan untuk anak mungkin ditolak dengan uang 1000 rupiah. Itu berarti bagi jiwa-jiwa yang lain kalau kita satukan. Terus hingga kini nih mulai program itu berjalan, itu sama programnya di tahun 2019 juga Mas? Atau kalau ide dari program itu kami peroleh pas kebakaran di Desa Lokbatu kemarin. Berarti lebih baru ya istilahnya lebih baru, sekitar tahun 2021-an. 2021 sampai sekarang itu terhitung nggak istilahnya berapa itu, yang ini kalau ini kayak gini Bu, dengar suara ada keluarga kita yang kena kanker darah atau karena liver, penyakitnya luar biasa Bu. Kalau orang tempat kami itu sudah ekonominya di bawah, penyakitnya berat lagi. Bahkan untuk pergi ke rumah sakit aja biayanya belum ada. Jadi dengan 1000 Empati kita bisa berangkatkan dan uang untuk menjaga kan pasien itu, alhamdulillahnya kan pemerintah sudah memberi banyak bantuan terhadap keluarga-keluarga duafa. Tapi adalah sedikit-sedikit yang kami ikut membantu, yang semacam makan yang jaga orang sakit, itu biasanya lebih banyak biaya yang juga. Perlu hidup di rumah sakit dan transport dari rumah ke rumah sakit itu kan ada bensin, ada apa. Akhirnya kata kita pian berangkat, untuk uang makannya kita ada sedikit. Ada yang rutin Bu, yang setiap seminggu 2 kali cuci darah. Itu kan dengan uang 1000 tadi kita bisa bantu 300.000 sekali berangkat, 300.000 sekali berangkat. Jadi tidak terhitung juga ya jumlahnya istilahnya ya, karena tadi sistemnya seperti itu kami ya. Bisa Bu, saldo kami bisa kami nolkan. Yang terhadap kebakaran di Kupang Nunding kemarin, itu kami nolkan saldo kami. Lebih baik kita nolkan daripada menahan harta orang kan. Jadi dinolkan buat semua. Gampang aja kan, soalnya kami dari relawan yang bergerak. Kalau 1000 Empati itu dari kami Bu, dari kami dan keluarga-keluarga, dan siapa tahu ada tetangga atau yang mau ikut, ayo. Tapi dari kami yang memang 1000. Misalnya kami ada di rumah 3 orang, berarti kami setiap hari Jumat 3000. Relawan yang lain ada yang 5 orang, berarti 5000. Kalau hal yang bisa dipetik dari program 1000 Empati itu apa? Ada yang berbeda tidak dari program yang sedekah Jumat? Kalau yang 1000 Empati tadi itu Bu, orang lebih maksudnya itu banyak orang kan bertanya, kenapa kada ke rumah sakit? Biasanya orang menanyakan kayak gitu terhadap orang luar rumahnya atau tetangganya menanyakan kenapa tidak berobat ke rumah sakit. Tapi kan orang tidak tahu kenapa ini kada berangkat ke rumah sakit. Kami lebih ke situnya Boy. Jadi kenapa berarti ada sesuatu. Dilihat prosesnya berarti ya, kenapa bukan jadi aja. Orang kan maksudnya terbantu masalah. Kalau bagi orang kaya mungkin sepele. Tapi bagi kawan-kawan yang kita saat
yang kita bantu itu sangat berarti. 300.000 sangat berarti biaya makan di sana. Mungkin ya tadi Bu, namanya bantuan pasti banyak doa lah untuk ya sekali lagi kami iri terhadap orang-orang yang punya uang yang bisa sedekah. Terus tujuan yang ingin dicapai dalam program 1000 Empati ini apa Mas? Ulun sangat berharap setiap kampung 121 desa di Tabalong bisa melakukan hal yang sama, bahkan kalau bisa lebih baik lagi daripada kami. Kalau data di statistik ulun lihat 230 berapa juta ya, ribu jiwa di Tabalong. Itu kalau 1000 semua 1000 itu berarti 230 juta per minggunya yang kita kumpulkan. Kalau tadi di Kupang Nunding 7 buah rumah, mungkin dalam waktu sebulan kita bisa bangunkan istana lagi dengan uang 1000 yang buat kerokan belakang masuk angin. Itu sangat berarti bagi kami kalau ya semua melakukan hal yang sama. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Mas Aidil Rifanor. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali kita ingin bertanya kepada narasumber kita kali ini. Baik Mas Aidil, hingga kini nih, ada berapa jumlah relawan yang tersebar di mana-mana tadi? 42 orang tersebar di 16 desa. Di 16 desa. 5 kecamatan. 5 kecamatan Kabupaten Tabalong. 5 kecamatan Tabalong. Kemudian kami ingin mengetahui ya bagaimana bisa komunitas ini bertahan dan aktif. Tipsnya itu pasti ada, apa itu Mas? Bisa berbagi dengan kita? 1000 atau 2000 pun kita harus ada bukti pengeluaran uangnya kemana. Yang kita beritahukan kepada kawan-kawan kita di dalam. Kalau di luar mungkin orang kada peduli. Sudah sedekahkan, niatnya sudah sedekah, sudah habis. Tapi kita yang diberi amanah ini kan ada tanggung jawab terhadap kawan-kawan bahwa ini kalau di grup kami Bu, kami punya grup 42 orang relawan. Itu setiap hari Jumat tuh laporan keuangannya kami laporkan di situ biar semua orang lihat. Orang yang 42 orang tadi lihat. Jadi sedekah dari Desa Hayup misalnya 500.000, dari Nawin 200.000 atau dari mana tuh. Jadi kita kumpulkan semua orang tahu berapa dan yang kita belanjakan di-share di grup yang sama. Jadi mungkin kawan-kawan betah karena ada keterbukaan itu. Luar biasa. Kemudian ada tidak komunitas ini memiliki nilai-nilai atau prinsip yang harus dipegang atau yang harus diikuti oleh relawannya? Kalau prinsipnya kemarin banyak teman-teman mau ikut, bolehlah gabung. Kalau kami katakan kalau mau cari hidup di ini, tolong jangan gabung. Kalau cari bahagia di sini, ayo kita sama-sama. Kalau mau numpang penghidupan di sini bukan tempatnya. Di sini kita tempat orang-orang bahagia. Sejauh ini Mas, pencapaian yang didapat dalam komunitas ini apa aja? Selain tadi berbagi ya. Syukur paling utama ya, luar biasa. Itu yang tidak bisa dinilai. Tapi alhamdulillah kemarin dihibahkan satu bidang tanah buat kami. Ukurannya 15x20. Yang luar biasanya tuh bukan dari orang kaya. Di Nawin juga ya? Ya luar biasa. Kemudian rencana panjang atau visi ya, istilahnya apa sih istilahnya yang ingin dicapai oleh komunitas ini apa aja? Kalau kami mau mempunyai minimal di wilayah utara kami ya, di 5 kecamatan, mau sekali punya istana bagi yatim dan duafa yang menjamin pendidikannya. Biasa ya. Pesan Mas nih, pesan atau harapan kepada pemirsa di rumah tentang kepedulian sosial itu apa Mas? Satunya pesan tetap jaga kami dalam doa, mudah-mudahan kami sehat dan tetap menjaga amanah. Kalau belum punya banyak, sedekah sedikit.
kalau punya banyak, sedekah banyak. Ya, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangannya kepada narasumber kita kali ini. Oke Mas, terima kasih sekali lagi Mas Aidil Rifanor, luar biasa. Memberikan motivasi yang sampai ke dalam dari saya ingat rasa syukur yang luar biasa Mas. Semoga menjadi inspirasi kita Amin. dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.